15 bulan sudah Gaza porak-poranda dan menjadi medan perang paling mematikan di dunia. Lebih dari 46.900 warga Palestina tewas. Namun serangan Israel ke Gaza tak pernah ada jeda. Hari-hari mencekam itu pun berakhir seiring dengan dimulainya gencatan senjata antara Israel dan Hamas pada Minggu 19 Januari 2025. Selama berbulan-bulan, upaya kesepakatan gencatan senjata di Gaza yang terus alot dan menemui jalan buntu akhirnya tercapai saat Qatar umumkan Israel dan Hamas menyepakati gencatan senjata pada Rabu 15 Januari 2025. Hamas pun terus kehilangan para pejuang, bahkan para pemimpinnya. Satu persatu Israel menghabisi pentolan militernya, tapi perlawanan kelompok Palestina ini tak pernah surut di Gaza. Hamas berkali-kali dihantam badai serangan. Dua pemimpinnya, Ismail Haniyeh dan Yahya Sinwar, dihabisi Israel, menyebabkan guncangan hebat bagi kelompok yang didukung Iran itu. Tak hanya kehilangan pemimpin tertinggi yang kemudian mengurangi pengaruh politiknya di kawasan Timur Tengah, selama lebih dari setahun, pertempuran dengan Israel juga telah menguras kekuatan militer Hamas. Menariknya, kekuatan Hamas untuk bangkit seolah tak pernah padam. Hal ini pun diakui sejumlah ahli yang menilai bahwa Hamas terus bangkit meski berkali-kali telah dipukul telak oleh Israel. Meski begitu, muncul berbagai pertanyaan. Bagaimana bisa Hamas yang sudah kehilangan para pemimpinnya, pasukannya, bahkan sekutu-sekutunya pun mulai dilemahkan Israel, masih bertahan dan mampu berdiri tegak hingga saat ini? Bersama saya Rizky Cindy, mari kita menilik bagaimana Hamas masih kokoh, berdiri, dan terus pulih, meski sudah babak belur digempur Israel. Seperti yang kita tahu, Hamas kini berdiri tanpa pemimpin. Setelah Haniyeh jadi target mematikan Mossad Israel pada Juli 2024 lalu, tak berselang lama, Yahya Sinwar, buronan paling dicari yang menggantikannya, juga tewas di tangan Israel. Komandan sayap militer Hamas, Brigade Al-Qassam, juga terus menjadi target buruan pasukan Israel. Salah satunya Muhammad Deif, yang diklaim Israel telah terbunuh. Tak heran jika upaya negosiasi gencatan senjata selalu alot dengan Israel. Tewasnya pemimpin Hamas tak perlahan telah melemahkan kelompok Palestina yang disokong Iran ini. Bagaimana tidak, pucuk pimpinannya dihabisi. Komandan-komandan militernya juga terus diincar, tak peduli Israel harus menggempur kamp pengungsian. Bahkan terowongan-terowongan yang menjadi salah satu benteng bagi Hamas juga dibabat habis oleh pasukan Netanyahu. Hamas mungkin tampak melemah, tapi kelompok ini tetap menjadi kekuatan Palestina yang dominan di Gaza, bahkan setelah 15 bulan dibombardir Israel. Hamas menolak menyerah, meski operasi militer Israel di Gaza telah memberi pukulan telak hingga menguras roket dan persenjataan militernya. Lagi-lagi, Hamas masih berdiri di tengah terombang-ambingnya kepemimpinan. Ketika Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober 2023 lalu, mereka berharap bisa menyulut perang regional yang akan menarik sekutu-sekutunya dan menyebabkan kehancuran bagi Israel. Nyatanya, Hamas dibiarkan berperang sendiri melawan Israel. Kita tahu, sekutu-sekutu Hamas, Hizbullah di Lebanon, telah dihancurkan Israel. Rezim Bashar al-Assad di Suriah juga telah digulingkan. Lalu Iran mulai dilemahkan, dan Houthi di Yaman hanya berhasil melakukan serangan roket dan drone yang sebagian besar berhasil dicegat sistem pertahanan udara Israel. Walau terisolasi, Hamas tetap menjadi kekuatan Palestina yang dominan di Gaza. Kesepakatan gencatan senjata dengan Israel disambut Hamas sebagai sebuah pencapaian, tapi perannya di masa depan Gaza belum pasti. Jika kesepakatan gencatan senjata secara penuh dan bertahap dapat terlaksana, hal ini akan memungkinkan Hamas untuk membangun kembali kontrolnya yang kuat atas wilayah Gaza. Para analis yang dekat dengan Hamas percaya bahwa Israel akan kesulitan untuk melanjutkan perang di tengah tekanan internasional, sementara Hamas tetap akan memainkan peran penting di masa depan Gaza.
Hamas belum runtuh. Itulah yang saat ini ditekankan oleh pasukan perlawanan Palestina itu. Meski kehilangan para pejuang dan pemimpinnya, Hamas tidak benar-benar hancur. Ibrahim Madon, analis yang dekat dengan Hamas dan berbasis di Turki, mengakui bahwa sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam memang mengalami kekalahan. Namun Madon menegaskan bahwa militer Hamas ini masih berdiri tegak di tanah yang kokoh. Kelompok yang didukung Iran ini bahkan disebut telah merekrut anggota baru, menggantikan para pejuangnya yang telah gugur. Bahkan pernyataan analis tersebut sama seperti yang disampaikan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada pekan ini. Blinken menyebut, Hamas telah merekrut pejuang-pejuang baru dengan jumlah yang hampir sama dengan jumlah pejuangnya yang tewas dalam perang. Mengutip media Iran, IRNA, yang disampaikan pada 18 Desember 2024, sebuah situs berita yang dikelola Israel mengutip pernyataan para komandan Israel bahwa dalam beberapa bulan terakhir, Hamas telah melatih sekitar 4.000 pejuang di tengah serangan Israel yang kala itu terus menggempur sejumlah titik di Gaza di mana Hamas bermarkas. Laporan itu menyebut Hamas sedang membangun kekuatannya kembali untuk melawan Israel di selatan dan utara Gaza. Jika saat ini gencatan senjata di Gaza setidaknya telah menghentikan perang sementara, namun bagaimana jika Israel tetap ngotot lanjutkan perang dengan Hamas? Di satu sisi, upaya memperkuat lagi militernya mungkin akan lebih menantang bagi Hamas yang telah menghabiskan banyak amunisi dan tidak memiliki cara yang mudah untuk kembali memasok kembali persediaan senjata. Terlebih kini, sekutu-sekutu Hamas dari Hizbullah Lebanon hingga Iran masih terjebak dalam situasi pelik dengan Israel. Lalu seandainya Israel ngotot putuskan perang dan terus berupaya melemahkan Hamas, maka ini akan menjadi skenario buruk bagi Israel. Mengutip The New York Times, jika Israel memulai konflik lagi, mantan analis intelijen militer dalam urusan Palestina, Michael Milstein, mengatakan Israel akan masuk ke dalam perang sengit tanpa ujung di Gaza. Gencatan senjata saat ini masih berlangsung sesuai kesepakatan antara Israel dan Hamas yang dimediasi sejumlah negara. Namun, sinyal perang yang terus dikumandangkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membuat dunia waspada akan resiko berlanjutnya pertempuran di Gaza. Meski Israel meyakini Hamas dan militernya mulai melemah, namun tekad kelompok ini untuk membebaskan Palestina dari penjajahan masih membara. Bahkan selama perang, strategi dan taktik perang Hamas terus berkembang untuk membalas gempuran serangan Israel. Akankah misi Hamas untuk terus memperkuat diri bisa terwujud? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya Rizky Asindi pamit, sampai jumpa di Brigade episode selanjutnya hanya di YouTube Kompas.com, Jernih Melihat Dunia.